Di tengah aroma rempah souk dan dinginnya angin gurun, seorang wanita 46 tahun menemukan kehangatan yang telah lama hilang dalam pelukan yang tak seharusnya. Namun, ketika bintang-bintang bersaksi di langit oasis, cinta membuktikan bahwa ia tak pernah mengenal usia, hanya keberanian untuk merasa hidup kembali. Namaku Aisyah, usia 46, 3 anakku telah berkeluarga, dan aku bahkan sudah dipanggil jada oleh 3 cucu kecil yang sesekali datang menginap. Tapi rumahku di tepi oasis kecil di Al-Wadi, tempat angin gurun membawa aroma pasir hangat dan kurma matang, tetap terasa sunyi meski dihiasi Chof the Sun. Aku membuka kedai kecil di dekat Souk Al-Madinah, pagi untuk roti pita dan teh mint, malam untuk kapsa hangat di udara dingin gurun. Letaknya dekat dengan penginapan sederhana yang dikelilingi pohon kurma, dan langgananku bukan hanya pedagang karavan berkantong tipis. Bahkan pekerja istana dan saudagar kaya dari Makkah sering menyukai masakan sederhana khas Badui yang kuracik dengan hati. Aroma zaitun dan za'atar menguar dari dapurnya. 2 bulan lalu, keponakanku mengirim anaknya tinggal bersamaku. Namanya Zaid, usianya baru 21 tahun, baru lulus madrasah, belum banyak bicara tentang masa depan. Tubuhnya tinggi, wajahnya bersih, kulitnya coklat matang seperti pahlawan dari kisah 1001 malam. Dia tinggal bersamaku untuk membantu di kedai katanya. Tapi aku tahu ia juga menghindari hiruk-pikuk kota. Dan secara diam-diam aku tahu aku pun sedang menghindari kesunyian yang sudah terlalu lama menyelimuti jiwaku seperti debu. Gurun. Rumah mungilku 2 kilometer dari Souk. Tiap malam pukul 9 kami sudah kembali. Aku tidur di kamar depan. Dia di ruang tamu yang disulap jadi bilik tidur kecil. Dingin gurun bukan halangan di tempat kami. Selimut tebal dari wol domba dan aroma kayu cendana yang dibakar di tungku membuat rumah itu terasa seperti sarang kehangatan di tengah hamparan pasir. Aku mulai menyadari sesuatu dalam diri Zaid ketika suatu sore di bawah naungan pohon kurma. Aku menangkap lirikan matanya, bukan lirikan seorang keponakan pada bibinya, apalagi seorang cucu dari sepupu jauh, tapi lirikan seorang pemuda yang tengah kebingungan pada perasaan yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Dan aku pun bukan tanpa dosa. Aku merasa tubuh ini tak lagi menarik. Gemuk berlipat dengan kulit yang mulai kehilangan kekenyalannya seperti kain usang di Souk, tapi dalam lirikan itu aku merasa seperti perempuan lagi, perempuan sungguhan di bawah langit penuh bintang. Malam-malam di rumah kami semakin penuh diam, tapi diam yang gemetar seperti angin gurun yang bertiup pelan. Saat aku mengambil rempah za'atar dan tubuhku membungkuk di dapur kecil, aku merasa matanya menatap dari belakang. Ketika aku mandi dengan air dari sumur oasis, aku mencium bau tembakau shisha dari celah jendela kamar mandi. Dan di pagi hari aku melihat puntung rokok yang bukan milikku terselip di sela bebatuan gurun dan jejak sandal basah di teras berpasir saat aku tahu Zaid belum bangun. Aku tak marah. Aku justru merasa diinginkan seperti oase di tengah padang pasir. Sejak itu aku mulai sengaja membiarkan jubahku longgar. Aku biarkan kulitku terkena udara seolah menggoda angin gurun agar menyampaikan pesanku padanya. Aku tak lagi menyembunyikan bentuk tubuhku walau tak sempurna. Aku ingin tahu apakah benar yang kulihat di matanya seperti fata morgana. Sampai akhirnya, satu sore yang berdebu ketika kami sedang menyiapkan bahan untuk kedai, aroma kunyit dan jintan menguar di udara. Aku memberanikan diri bertanya dengan suara yang gemetar. Kamu suka memperhatikan tubuh ya, Zaid? Zaid menunduk diam. Wajahnya memerah seperti warna kurma matang. Aku tahu dia malu tapi tak menyangkal. Tahu kamu sering mengintip waktu mandi. Desakku. Zaid menahan nafas. Aku bisa merasakan jantungnya berdetak dari jarak sekian meter. Saya minta maaf, katanya pelan. Aku mendekat, menyentuh lengannya, tangan besarnya tidak menolak. Sejenak aku ragu, tapi bukan karena takut. Karena sadar betapa dunia akan menghakimi kami seperti badai pasir. Tapi malam itu tidak ada siapa-siapa, hanya kabut debu, sunyi, dan hati 2 orang yang sama-sama kesepian. Zaid, bisikku. Kalau kamu butuh kehangatan, jangan mencuri dari balik jendela, datanglah sebagai lelaki, bukan bayangan. Dan malam itu, tanpa rencana, tanpa paksaan, tanpa kata-kata yang jelas, kami hanyut dalam pelukan yang pelan, dalam gesekan kulit yang mencari pengertian, dan dalam kehangatan yang tak dimiliki oleh dunia luar. Kami tidak bicara soal cinta, tapi di rumah kecil itu di tepi oasis sunyi, kami belajar merasakan bahwa sentuhan bisa menjadi doa, bahwa kerinduan tak selalu harus dijawab oleh umur atau status, tapi oleh kejujuran dan kebutuhan paling dasar dari manusia, ingin merasa hidup kembali di bawah langit gurun yang tak pernah tidur. Beberapa hari setelah malam itu,
Aku mulai melihat perubahan kecil pada Zaid yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang diam-diam sedang jatuh ke dalam perasaan yang belum pernah ia pahami. Ia lebih gesit daripada biasanya. Tangannya cekatan membersihkan meja, mencuci piring tembaga, menyapu debu gurun yang menumpuk di depan kedai. Ia bahkan merapikan perabotan yang sebelumnya sering ia biarkan berantakan. Ada semangat aneh yang menggerakkan tubuh mudanya, seperti angin yang menyelinap lewat celah-celah tenda Badui. Rumah kami tidak terlihat tapi terasa. Aku hanya tersenyum diam-diam. Aku tahu apa yang ia rasakan. Dan aku pun tak jauh berbeda. Keinginan itu kembali tumbuh di dadaku. 11 tahun lebih tubuh ini tertidur dalam sunyi. Dan kini seperti mekar kembali di bawah sinar bulan yang lama terhalang debu gurun. Sore itu setelah kedai tutup dan semua pesanan terakhir dibereskan, aroma roti pita yang baru dipanggang masih tersisa. Aku menggoda dengan nada lembut yang menggigit. Kamu sudah nggak sabar, ya? Zaid menatapku sambil tersenyum kecil. Anggukan pelannya menjawab lebih banyak dari 1000 kata. Kami membereskan semuanya dalam diam yang manis. Hanya denting sendok tembaga dan bunyi rantai kunci kedai yang terdengar saat kami bersiap pulang. Satu persatu peralatan sudah diangkut ke belakang unta yang kami sewa. Begitu pintu kedai terkunci, Zaid langsung memacu unta menaiki jalan berpasir menuju rumah. Udara semakin dingin. Angin gurun berputar membawa debu, dan gerimis mulai membasahi jubah kami. Tapi entah mengapa di antara kami rasanya justru lebih hangat dari biasanya. Aku menatapnya sambil menahan senyum. Pelan-pelan saja, Zaid, apa yang kamu cari tidak akan pergi kemana-mana. Bisikku setengah menggoda. Ia tertawa pelan. Tawa yang gugup namun penuh harap seperti oase yang tiba-tiba muncul di tengah gurun. Sesampainya di rumah, kami terburu-buru masuk. Angin gurun menggigit kulit. Dan aroma kurma basah yang tertiup angin membuat suasana semakin sunyi seperti dunia hanya milik kami berdua. Malam itu kami menutup pintu rapat-rapat, mengganjal jendela, dan membiarkan dunia luar tenggelam di balik tirai debu. Aku menyalakan tungku kecil dan merebus air untuk teh mint. Sementara itu kudengar langkah kakinya mendekat di belakangku. Tanpa banyak kata ia memelukku perlahan dari belakang, dan tangannya mulai membuka ikat pinggang kainku yang kusimpul seadanya tadi sore. Aku terdiam, tubuhku tak menolak. Aku tahu kemana ini akan menuju. Kain demi kain terlepas dari tubuhku. Jatuh perlahan ke lantai beralas tikar tenun. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin. Karena kami sama-sama tahu kehangatan yang kami cari tidak lagi bisa ditemukan dari secangkir teh mint, melainkan dari kulit yang bersentuhan, dari jantung yang berdetak serentak dalam sunyi malam. Sudah nggak sabar, ya? Tanyanya. Pelan di dekat telingaku, dan aku hanya menjawab dengan senyuman dan gemetar halus yang sulit kusembunyikan. Lalu tak ada lagi yang kami bicarakan, hanya hembusan nafas, desir angin gurun, dan suara kayu yang berderit pelan saat kami duduk berhadapan di atas tikar tenun lama yang masih menyimpan kenangan masa kecilku. Tapi malam itu bukan tentang masa lalu, bukan tentang penyesalan atau penghakiman. Malam itu tentang dua manusia yang saling menemukan dalam keadaan yang ganjil namun terasa sangat manusiawi di bawah langit penuh bintang. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam pertama itu, sejak tubuhku disentuh kembali bukan sebagai istri, bukan pula sebagai tapi sebagai perempuan yang dirindukan. Kehangatan itu, walau datang dari ruang yang salah menurut banyak orang, membuat hari-hariku kembali bernyawa. Zaid tetap tinggal bersamaku, membantuku di kedai, memelukku setiap malam, dan diam-diam menciumku saat pagi-pagi sekali aku masih sibuk mengiris bawang untuk Harisa. Aroma rempah menguar di udara, tidak ada janji, tidak ada kata cinta, hanya kebersamaan yang tumbuh seperti pohon kurma liar di antara pasir tanpa tuan dan tanpa nama. Namun hidup punya cara sendiri untuk menertawakan ketenangan kita. Sore itu aku baru saja membersihkan loyang tembaga ketika ponsel tua di rak dapur berdering pelan. Nomor itu ku kenal, Fatima, keponakanku, ibunya Zaid, Ummu Aisyah. Suaranya terdengar bersemangat. Alhamdulillah, Zaid keterima. Besok harus mulai persiapan ke Riyadh dulu. Dia lolos seleksi, dapat kerja di Dubai. Aku diam sejenak, mencoba mencerna. Dubai? Tanyaku pelan. Seolah takut kata itu menjelma kenyataan. Iya, 3 tahun kontraknya, kerja di perusahaan elektronik, gajinya bagus, doakan aja, ya, Ummu, Zaid jadi harapan keluarga besar kita. Suara Fatima terdengar seperti kabar baik bagi siapapun yang mendengarnya. Dan ya, ini kabar baik, tapi bukan untuk hatiku yang perlahan tenggelam seperti matahari di balik bukit pasir. Hanya tinggal bias jingganya yang menyisa. Malam itu aku duduk sendirian di beranda, memandangi lampu-lampu karavan di bawah bukit yang mulai menyala. Hawa dingin gurun merambat di sela jari-jariku.
Tapi bukan itu yang membuatku menggigil. Zaid duduk di sebelahku. Ia tak banyak bicara seperti tahu bahwa aku sudah tahu. Besok aku harus ke kota. Urus paspor dan dokumen, katanya tanpa menoleh. Aku hanya mengangguk pelan. Rasanya seperti menelan batu. Aku senang kamu dapat kerja bagus, kataku akhirnya. Tapi aku juga takut sepi. Lagi, ia menoleh padaku. Wajahnya tampak muda sekali dalam cahaya samar lentera. Aku juga takut, katanya. Bukan karena tempat baru, tapi karena aku meninggalkan sesuatu yang sudah jadi bagian dari diriku di sini. Aku tak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat seolah ingin menitipkan kenangan ke dalam kulitnya. Malam ini boleh aku tidur di kamar lagi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk lagi, kali ini sambil tersenyum. Bukan senyum lega, tapi senyum seorang wanita yang tahu. Sekalipun dunia tidak memberi izin, malam ini tetap milik kami berdua di bawah langit gurun yang penuh bintang. Sudah 2 minggu sejak kepergian Zaid, rumah kecil di tepi oasis ini kembali menjadi sunyi seperti dulu. Setiap pagi aku tetap membuka kedai, menanak nasi, menyiapkan sambal harisa, menyeduh teh mint, dan tersenyum pada pelanggan langgananku. Tapi senyum itu tak lagi serupa. Tak ada lagi tawa kecil saat aku mengiris bawang. Tak ada lagi suara langkah kaki di pagi buta yang terburu-buru membantu menyusun piring tembaga. Dan di malam hari udara dingin gurun itu kembali menusuk hingga tulang. Karena tak ada lagi pelukan diam dari seseorang yang dulu tidur di tikar tenun di sebelahku. Aku kembali menjadi Aisyah seperti dulu, wanita baya 46 tahun yang terlalu lama sendiri. Tapi orang bilang aku masih cantik. Kata mereka kulitku masih bersih dan cerah seperti air oasis. Mataku masih tajam, dan senyumku bisa bikin orang betah duduk berlama-lama di kedai. Aku tak pernah terlalu percaya, tapi aku tahu satu hal, aku belum habis. Mungkin itu yang membuat Zaid pernah menatapku bukan seperti keponakan menatap umunya. Mungkin itu pula yang membuat pedagang karavan sering lama-lama menyeruput teh mint sambil pura-pura bertanya soal harga kurma. Atau saudagar kaya dari Makkah yang suka minta dibikinkan sambal harisa khusus lalu memuji tanganku yang terlihat halus untuk ukuran wanita gurun. Tapi bukan itu yang membuatku merasa hidup, yang membuatku hidup adalah kehangatan. Dan setelah Zaid pergi, kehangatan itu ikut pergi bersamanya seperti angin yang membawa debu ke ufuk. Suatu malam setelah kedai tutup, aku duduk sendirian di beranda, kabut debu turun lebih cepat. Di bawah sana lampu-lampu sok menyala lembut seperti bintang yang tersesat di pasir. Aku menggenggam cangkir teh mint yang sudah hampir dingin. Tiba-tiba aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena hampa. Rasanya seperti melihat lentera terakhir padam dalam rumah yang tak pernah benar-benar terang. Aku tidak ingin berharap dia kembali, tapi aku juga belum tahu bagaimana rasanya benar-benar melepaskannya. Pagi itu langit masih belum sepenuhnya biru. Kabut debu masih menggantung rendah di atas kebun kurma seperti selimut yang enggan disibak. Kedai mulai ramai. Seorang pedagang karavan duduk dengan setengah mata tertutup menyeruput kopi hitam pahit. Seorang ibu muda sedang menenangkan anaknya yang rewel minta roti pita dengan telur. Semua terasa biasa. Ritme harian yang tak pernah benar-benar berubah. Sampai seorang pria masuk pelan-pelan, membuka pintu kedai yang berderit ringan, tubuhnya tegap. Jubah abu-abu menutupi badannya yang masih kokoh untuk ukuran lelaki seusia itu. Rambutnya sedikit beruban, dan wajahnya. Wajah itu. Ada sesuatu yang tiba-tiba membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena tampannya, tapi karena matanya seolah mengenalku lebih dulu daripada aku mengenalnya. Dia duduk di pojok dekat jendela dan memesan dengan suara yang tenang. Nasi kapsa, sambal harisa, dan kopi pahit. Kalau bisa jangan terlalu halus bumbunya. Saya suka yang masih berasa irisannya. Aku sempat diam. Itu permintaan yang aneh tapi sangat familiar. Aku menyodorkan pesanan ke dapur sambil terus mencuri pandang. Dan saat aku mengantarkan pesanannya ke mejanya sendiri, dia menatapku sambil tersenyum kecil. Rasanya masih sama seperti dulu waktu kita ikut perkemahan Baduy. Aisyah. Jantungku seperti jatuh ke dalam wajan minyak panas. Khalid. Dia mengangguk pelan. Lama? Ya, mungkin hampir 20 tahun. Aku menarik bangku dan duduk, tangan gemetar, tapi hati bergetar lebih keras. Lagi, dulu Khalid adalah teman sekelasku saat madrasah. Pendiam tapi suka mencuri pandang. Aku ingat dulu kami duduk satu tenda saat perkemahan. Malam itu kami hampir berciuman. Tapi aku keburu dipanggil guru. Setelah itu aku dijodohkan, menikah, dan hidup berjalan ke arah yang tak pernah kembali. Tapi kini dia duduk di sini di kedai yang hangat di tengah kabut debu yang sama seperti 30 tahun lalu. Aku ditugaskan di sini, Aisyah, mengurus kebun kurma milik adik ipar, cerai 10 tahun lalu.
nggak punya anak, jadi ya hidup seperti air di wadi. Aku tertawa kecil. Aku pun sama. Anak-anak semua di kota. Zaid ke Dubai. Tinggallah aku dan kabut debu. Dia mengangguk, matanya menatapku penuh kenangan. Tapi kabut tak pernah kosong. Dia hanya menunggu seseorang yang bisa melihat lebih dalam. Kami diam sejenak, hanya suara sendok tembaga yang bertemu piring. Tapi entah kenapa diam itu terasa seperti pelukan. Dan sejak hari itu Khalid datang setiap pagi. Kadang hanya untuk menyeruput kopi. Kadang membantu memindahkan kendi air. Kadang cuma duduk sambil membaca kitab bekas. Tapi ada tatapan di matanya yang pelan-pelan menghangatkan hatiku lagi. Bukan api yang membakar seperti Zaid, tapi bara yang diam-diam menjalar. Dan malam-malamku mulai terasa berbeda. Bukan karena tubuh yang bersentuhan, tapi karena harapan yang perlahan tumbuh kembali seperti pohon kurma yang bertahan di gurun. Malam itu hujan turun pelan. Rintiknya halus seperti mengetuk genteng hanya untuk menyapa. Kedai sudah tutup. Pelanggan terakhir pergi setengah jam lalu. Tapi Khalid belum pulang. Dia masih duduk di bangku panjang dekat tungku kecil. Memegang cangkir teh mint panas yang kini tinggal setengah, aku duduk di seberangnya. Membenarkan selendang tipis di bahuku sambil sesekali mencuri pandang. Keheningan tak lagi menakutkan ketika kita tahu seseorang sedang bersedia tinggal di dalamnya. Aku sering ke sini bukan cuma karena kopi atau sambal harisamu, Aisyah. Katanya tiba-tiba menatapku tanpa senyum. Tapi dalam, aku menelan ludah. Lalu karena apa? Karena kamu. Suaranya rendah, karena di sini aku merasa hidup lagi. Aku terdiam, hangat yang menjalar dari perutku bukan dari teh, tapi dari kata-katanya. Lalu obrolan itu mengalir seperti air di wadi yang tak bisa dicegah. Suamiku meninggal 10 tahun lalu, kataku pelan. Demam berdarah, kami kira cuma masuk angin. Pas dibawa ke rumah sakit udah telat, hanya sempat bilang, "Maaf, ya, Aisyah, kamu harus kuat terus." Lalu pergi. Khalid menunduk. Aku ikut sedih. Aku mengangguk kecil. Setelah itu hidup cuma jalan terus. Anak-anak mulai sibuk, cucu-cucu datang, tapi malam selalu dingin. Dia menghela nafas panjang. Aku pun kehilangan, tapi bukan karena mati, Aisyah, tapi karena ditinggal saat aku masih hidup. Aku menatapnya. Maksudmu? 10 tahun lalu aku kecelakaan unta, terguling di jalur karavan, tulang belakangku kena, lumpuh hampir setahun, lalu 2 tahun pakai kursi roda. Setelah itu tongkat. Aku nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Dan ya, aku juga nggak bisa melayani istri. Aku mematung. Dia bilang butuh lelaki yang kuat, lalu minta cerai. 3 bulan kemudian dia nikah sama pedagang kaya. Khalid tertawa kecil getir. Lucunya, justru waktu itu aku mulai bisa jalan pelan-pelan, diperjuangkan, anak-anak dirawat. Setiap hari sampai 5 tahun berlalu, dan aku bisa begini sekarang, jalan normal, makan sendiri, bahkan masih bisa ngangkat karung kurma. Aku menatap tangannya, kukunya bersih, nadi di pergelangan tangannya berdenyut pelan tapi pasti, dan matanya. Matanya tak terlihat lelah sedikit pun. Kamu tahu, Aisyah, katanya menatapku lurus, yang paling sakit bukan ditinggal, tapi merasa tidak cukup sebagai lelaki. Padahal di dalam sini, ia menyentuh dadanya. Aku masih menyala. Aku tercekat, lalu tertawa untuk menutupi detak jantungku yang mulai tak karuan. Jadi kamu masih menyala, ya? Godaku setengah malu. Khalid tersenyum. Kalau tidak menyala, aku tidak mungkin ke sini setiap pagi hanya untuk melihat kamu tertawa. Kami terdiam. Dalam benakku perlahan-lahan muncul satu pikiran nakal. Apa ia lelaki segagah ini dengan tangan besar dan suara rendah seperti itu benar-benar sudah tak mampu bikin perempuan menggigit bantal? Aku meneguk tehku cepat-cepat menenangkan pikiran yang mulai tak karuan. Tapi mataku masih mencuri-curi pandang ke arahnya, ke bentuk rahangnya, ke urat lengannya, ke cara dia menghela nafas perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Zaid, aku merasa ingin disentuh lagi, bukan dengan nafsu belaka, tapi dengan rasa yang tumbuh dari luka yang sama. Hujan belum berhenti, rintiknya makin rapat, tapi anginnya justru mulai tenang. Api kecil di tungku mulai meredup menyisakan bara yang membayang di dinding kedai. Aku tak tahu apa yang mendorongku, mungkin kesunyian, mungkin teh mint yang terlalu manis. Atau mungkin karena sudah terlalu lama ada hasrat yang kupendam rapi dalam dada seperti rempah yang tersimpan di toples tertutup. Tapi malam itu aku menarik wajah Khalid dan menempelkan bibirku ke bibirnya. Hangat, lembut, ada sedikit rasa asin. Dari kopi yang ia minum tadi, ia sempat diam, mungkin terkejut, mungkin takut salah mengartikan. Tapi kemudian ia membalas perlahan penuh rasa. Tangannya menyentuh pipiku, lalu turun ke leherku, menyapu kulit yang mulai memanas.
nafasku memburu, ada desir yang lama tak kurasakan seperti embun yang jatuh langsung ke bara api. Tapi saat telapak tangannya mulai turun lebih jauh menyentuh bahu dan ingin menjelajah ke arah dada, aku tersentak, kepalaku menoleh, bibirku terlepas dari miliknya, dan aku langsung berdiri memalingkan muka, dadaku naik turun. Sudah malam, Khalid, kataku dengan suara bergetar. Baiknya kamu pulang, nanti kita malah jadi bahan gosip di soap. Loh, ia diam sejenak, tak langsung membantah, tak memaksa, hanya menatapku lama seperti ingin memastikan aku benar-benar mengusirnya, bukan sedang menguji hatinya, lalu dia tersenyum. Baiklah, Aisyah, tapi malam ini aku pulang bukan karena tak ingin tinggal. Aku pulang karena aku menghargai rasa yang masih kamu jaga. Aku menggigit bibir menahan gemuruh di dada, ia mengambil jubahnya, membenarkannya pelan, lalu berjalan pelan ke pintu, membuka daun kayu itu dengan bunyi derit pelan, lalu pamit. Selamat malam, Aisyah, terima kasih untuk teh, dan untuk sedikit rasa yang kau izinkan malam ini. Pintu menutup, aku berdiri lama di sana menatap tempat ia duduk tadi, meja kecil, cangkir teh yang tinggal setengah, dan rasa di bibirku yang masih hangat, masih membekas, dan di dalam dada ini untuk pertama kalinya. Setelah lama ada sesuatu yang tumbuh dan membuatku takut akan kehilangan lagi. Malam itu aku memeluk selimut lebih rapat dari biasanya, tapi bukan karena hujan, bukan karena angin gurun, tapi karena tubuhku terasa aneh, masih ada sisa hangat di bibir. Masih ada jejak jari Khalid di leherku, dan pikiranku entah kenapa berkelana lebih jauh. Bagaimana kalau tadi aku tidak menolaknya? Bagaimana kalau tangan Khalid terus turun dan tak kuhalangi? Bagaimana rasanya dipeluk lelaki seperti dia? Apakah tubuhku yang sudah 46 ini masih bisa membuatnya menahan nafas seperti dulu? Wanita muda, atau justru aku sendiri yang akan mendesah duluan sebelum sempat berkata apa-apa? Ku peluk bantal erat-erat, mataku panas, tapi bukan ingin menangis. Ingin disentuh, dan dari luar di kejauhan samar-samar terdengar suara langkah pelan. Mungkin kucing gurun, mungkin angin, atau mungkin Khalid belum sepenuhnya pulang. Sudah sebulan Khalid tinggal di desa ini. Sejak pagi pertama ia datang ke kedai, aku tahu dia membawa sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kopi yang ia seruput, tapi sorot mata yang seperti ingin menetap. Setiap pagi ia datang, kadang membantu angkat kendi air, kadang hanya duduk di pojok membaca kitab lama. Tapi aku tahu hatinya sudah tak sekedar mampir, dan aku pun tak bisa lagi mengelak. Aku berharap dia bisa menjadi pendampingku, bukan hanya untuk menghangatkan punggungku di malam dingin, tapi juga untuk membisikkan kalimat kecil saat aku sedang cemas, untuk mengingatkanku minum obat, untuk tertawa bersamaku meski nasi gosong dan sambal terlalu asin. Dan harapan itu makin tumbuh saat Salma, anak Khalid, suatu sore mampir ke kedai sambil membawa kurma goreng. Dia duduk sambil mencubit lenganku. Ummu Aisyah, ayah saya tuh dari dulu suka Ummu. Loh, waktu madrasah katanya sempat nulis syair untuk Ummu, tapi nggak pernah dikasih. Aku tertawa malu. Ah, kamu bisa aja, bener. Dan sekarang dia sendirian, Ummu juga, kenapa nggak saling nemenin aja? Dia pergi sambil cengengesan, dan aku terdiam lama di dapur sambil menatap air rebusan teh yang mendidih pelan. Mungkin benar, kami sama-sama butuh pelukan terakhir dalam hidup ini. Tapi lalu aku ingat kata-kata Khalid malam itu tentang kecelakaan, tentang lumpuh, tentang istrinya yang meninggalkannya, tentang ketidakmampuan. Aku nggak bisa kasih dia apapun waktu itu, bahkan menyentuh pun susah. Kata-kata itu menghantui, membuatku bergidik sendiri di tempat tidur. Bagaimana kalau aku menikah dengannya lalu malam-malamku tetap sepi? Bagaimana kalau tubuhku masih ingin disentuh tapi dia tak bisa? Apakah aku akan menjadi istri yang menderita dalam diam? Atau lebih buruk lagi, aku jadi seperti mantan istrinya, diam-diam kecewa lalu pergi. Aku menghela nafas berat. Di usia 46 ini orang bilang aku masih cantik. Tapi aku bukan mencari pujian lagi. Aku hanya ingin seseorang yang bisa duduk di sampingku di malam hujan. Dan kadang menyentuhku seperti aku masih perempuan. Malam itu langit bersih. Bintang-bintang bertaburan seperti kurma yang tumpah dari bakul. Udara dingin turun dari punggung bukit. Tapi suasana di dalam rumahku justru terasa hangat dan berbeda. Khalid mampir lagi, katanya sekadar ingin mengembalikan kendi yang kupinjamkan 2 hari lalu. Tapi aku tahu, dan dia tahu, alasan itu cuma sekat tipis untuk menyembunyikan rindu. Aku menyuguhkan teh mint panas. Aku duduk agak dekat. Aku mengenakan jubah coklat tipis bermotif bunga zaitun, bukan karena kedinginan, tapi karena ingin melihat apakah mata Khalid masih bisa bergetar seperti waktu pertama kali kami berciuman. Obrolan ngalir, ringan tapi syarat makna, tentang burung yang bersarang di bawah atap,
tentang harga cabai yang naik, tentang betapa sepinya hidup saat usia mulai menua. Kalau bukan karena kamu, Aisyah, mungkin aku udah pindah lagi dari desa ini, katanya sambil menyeruput teh. Aku tersenyum, lalu menoleh perlahan menatapnya dengan lembut. Khalid, kamu masih menyala, kan? Ia tertawa pelan. Masih, tapi apinya kecil, harus dikipas dulu. Aku mendekat. Kalau begitu, boleh aku jadi kipasnya malam ini? Dan malam pun berubah warna. Perlahan Khalid menyentuh ujung jariku, lalu ke pergelangan tanganku. Tangannya masih kokoh meski hangatnya sedikit gemetar. Aku tak bicara apa-apa, hanya membiarkan. Memandang wajahnya yang kini makin dekat. Di atas dipan kayu ruang tengah kami duduk berdua. Lampu temaram menggoyang bayangan kami ke dinding, bibir kami bersatu. Lama dan dalam, nafas kami pelan lalu memburu, dan tubuh kami saling membaca dengan bahasa yang lama tak diucapkan tapi tak pernah benar-benar lupa. Tangannya menyusuri punggungku, menyentuh pinggang, lalu memeluk erat tubuhku. Dan malam itu bukan hanya tubuh kami yang menyatu, tapi degup jantung kami perlahan jadi satu irama. Esok paginya aku terbangun dengan tubuh remuk tapi hati hangat. Aku duduk di pinggir dipan sambil menyisir rambut dengan jari. Khalid sedang menyeduh teh mint sambil bersenandung kecil di dapur. Khalid, panggilku pelan. Ternyata kamu masih bisa bikin aku cenat-cenut, kataku sambil memegangi pinggang sambil terkikik. Tapi tolong, besok-besok jangan sekaligus semua gerakan. Ya, aku kan bukan gadis madrasah. Khalid tertawa keras. Kalau kamu gadis madrasah, aku udah masuk penjara. Kami tertawa, tapi di sela tawa itu aku menggigit bibir. Tapi, Khalid, kita belum suami istri. Aku berdosa. Dia mendekat, duduk di sebelahku, meraih tanganku dan mengecupnya. Kalau begitu, biar aku menebus dosa itu, menikahlah denganku, Aisyah. Dan 2 bulan kemudian kedai dihias sederhana, daun kurma, bunga melati, dan nasi kapsa, semua tetangga datang. Salma menangis haru saat menyematkan selendang di bahuku. Aku, Aisyah, wanita 46 tahun dengan 3 cucu dan 1 cinta yang menyala di usia senja. Akhirnya berdiri di samping Khalid, lelaki yang tak pernah padam meski hampir padam. Kami tersenyum di depan mihrab sederhana di bawah pohon kurma. Dan malam-malam kami tak lagi sunyi karena kami tahu cinta tak punya masa kadaluarsa. Cinta tak pernah terlambat datang. Kadang ia menunggu diam di balik kabut debu sampai hati yang sepi cukup berani membuka jendela. Dan di usia senja cinta tak lagi bicara soal daerah yang meledak, tapi tentang siapa yang rela tetap tinggal ketika malam sunyi dan tubuh tak lagi muda. Cinta sejati bukan milik mereka yang muda, tapi milik mereka yang mampu mencintai dengan sisa waktu sepenuh hati.